Tuhan. Matur nuwun wekdalipun para pagi untuk mengikuti doa Rabu pagi. Pagi ini kita akan buka nanti di dalam Mazmur 126. Pada tabel ini. 126. Ini Mazmur 126 ayat 5 dan 6, kemudian nanti didukung oleh di dalam bagian 6 ayat 7 sampai dengan 10. Ini sebentar, ini punya saya internet atau sebentar Bu, aduh yang terkama kacau nih. Mazmur 126. Iya, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. kemudian di Galatia 6 ayat 7 sampai dan 10. Sebelum kita baca dan merenungkan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi tunjuk bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membacakan bahwa di Mazmur 126 ayat 5 dan 6 yang demikian firman-Nya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kemudian di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 10. Jangan tetap Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian Bapak Ibu yang berbagai ada yang mendengar firman Tuhan serta gerakan di dalam tingkah lakunya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau mengalami panen yang berlimpah-limpah? Apakah kita mau membawa pulang berkas-berkas dengan sorak-sorai dan penuh sukacita? Kalau mau tidak ada yang lain, kita harus menabur. Sebab kalau orang tidak menabur, tidak akan menuai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah sukacita, kita harus menabur. Kata pemazmur ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami air mata sukacita karena COVID-19 atau karena pekerjaan,
karena keuangan, karena masalah pergumulan demi pergumulan. Tetapi pesan hari ini adalah teruslah menabur kebaikan. Bahkan meski di tengah air mata, mari tetap berjalan sambil menabur benih. Mengapa kita harus menabur kebaikan? Di dalam Galatia 6, 7 sampai dengan 10 tadi mengingatkan kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita beriman. Mengapa kita harus menabur kebaikan dan terus menabur? Pertama yang tabur itu yang dituai. Kita harus menabur kebaikan untuk menuai kebaikan. Sebaliknya, kalau kita menabur daging akan menuai kebinasaan, akan menuaikan hal yang tidak baik. Di dalam Galatia 6 dimulai dengan kata, jangan sesat. Karena banyak orang yang pikirnya tersesatkan, pikirannya salah. Mereka pikir Tuhan bisa dipermainkan, tapi Paulus di dalam Galatia 6 berkata dengan jelas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang merancang hukum tabur tuai. Misalnya kita menanam biji jagung di tanah. Kita tidak bisa habis menanam lalu tumpang tangan dan berdoa, bahkan kalau perlu ada puasa dan berkata, dalam nama Yesus aku tanam biji jagung, tapi akan minta mujizat Tuhan tumbuh jadi pohon mangga. Tidak mungkin Bapak Ibu, karena saya ingin mangga. Tidak bisa, Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh kita maupun berdoa dan berpuasa. Mengapa? Karena Tuhan yang membuat hukumnya. Tuhan yang merancang jagung itu. Ini rancangan Tuhan. Kita tanam biji jagung akan tumbuh pohon jagung dan berbuah jagung. Kalau kita tanam pohon mangga, biji mangga akan jadi pohon mangga dan berbuah mangga. Tidak mungkin buah semangka berdaun cilik, dan boleh kita dengarkan di dalam lagu Bruri, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Jadi kita diingatkan jangan mempermainkan Tuhan. Kalau kau masih menuai kebaikan, taburlah kebaikan dan luar biasanya tuai itu selalu lebih banyak dari hasilnya. Dan yang ditabur tidak mungkin kita hanya menabur satu biji, lalu tumbuh jadi pohon, lalu jadi buah tongkol jagung. Ketika dibuka, kita hanya dapat satu biji lagi. Kita tanam jadi satu tongkol, lalu dapat satu biji lagi. Tidak. Pada satu pohon mungkin bisa beberapa tongkol, apa yang ditanam itu yang dituai. Di dalam Galatia 6 dijelaskan kalau menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, dan kalau menuai dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Tujuannya lebih besar. Jadi Bapak Ibu Saudara pesan hari ini, taburlah yang baik. Jangan tabur yang jahat. Jika engkau menolong orang akan diganti dengan engkau akan ditolong orang. Ketika engkau memberkati orang lain, kita akan berkati. Kenapa? Karena Tuhan melihat itu semua. Beberapa orang, ada contoh yang saya baca di koran, beberapa orang yang ditangkap KPK masuk dalam penjara karena terbukti korupsi. Itu bukan hanya karena sial lalu tertangkap. Itu terjadi karena sial, karena mereka sudah menabur, mereka korupsi,
itu sebabnya ditangkap. Tapi saya kenal dan tahu ada banyak pegawai juga yang benar-benar berjuang menjaga kepercayaan. Sekalipun sudah kepepet, sekalipun uangnya tidak banyak karena kebutuhan yang sangat besar, atau mungkin ada kesempatan, mereka tetap jaga kekudusan. Mereka tetap menabur kebaikan. Mereka tetap tidak mau korupsi dan rasanya hidup mereka tenang, damai, sukacita, menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena siapa yang menabur akan menuai. Dia menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Inilah berita baiknya. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan dari Tuhan. Karena itu teruslah menabur kebaikan di hari-hari ini dan selanjutnya, termasuk pada masa-masa yang krisis. Prinsip kedua yang kita bisa belajar adalah teruslah menabur hingga waktu menuai. Jangan berhenti menabur. Di dalam Bergalatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu yang tertera dalam Galatia 6 ayat 9. Bapak yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Orang bisa menjadi lemah, menjadi jemu, dan orang berhenti berbuat baik. Tetapi pesan Tuhan di sini, jangan jemu berbuat baik. Akan ada waktu menuai, tapi jika sebelum waktu untuk menuai kita berhenti menabur kebaikan, jangan-jangan kita akan menuai yang tidak baik itu. Mengapa? Kalau kita melakukan yang tidak baik, kita akan menuai yang tidak baik itu. Jadi teruslah tabur saja yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian juga ada seorang penjaga gudang, karyawan yang setia, karyawan yang baik. Selama 30 tahun bekerja, dia tidak pernah mencuri. Sementara teman-temannya banyak yang mengambil barang, banyak yang mencuri. Suatu kali penjaga gudang itu sedang pepet. Ada kebutuhan, lalu dia mengajukan pinjaman ke sana kemari, namun tidak dapat. Akhirnya hari itu, untuk sekali itu dia mencuri. Malang baginya. Pada malamnya dia tertangkap. Dia lupa bahwa pemilik gudang telah memasang kamera CCTV. Kemudian dia berkata, aku baru sekali ini mencuri, mengapa tertangkap? Sementara orang lain berulang kali mencuri tapi tidak pernah tertangkap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak peduli tertangkap atau tidak, kalau kita mampu berbuat baik, teruslah berbuat baik. Bertahan, jangan jadi orang jahat. Jangan lakukan kejahatan. Mengapa? Di saat kita melakukan yang jahat, kita akan melakukan yang jahat, tetapi tidak engkau terus bertahan melakukan kebaikan. Sekalipun berguguran air mata, terus menabur yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diterangkan itu tidak adil, tidak begitu. Tuhanmu melihat, Immanuel, Ia bersama kita, Ia melihat kita, dan kita akan menerima doa dari Tuhan. Jadi terus menabur dan jangan berhenti. Kemudian ada contoh lagi, cerita yang saya baca di buku atau di koran, ada seorang manajer muda di perusahaan yang cukup besar. Sementara General Manager sudah memasuki usia pensiun, maka Dewan Direksi berkumpul untuk memilih pengganti General Manager. Mereka sepakat memilih seorang manajer termuda, tapi brilian dan paling bagus. Rapat saat itu berlangsung tertutup. Namun entah mengapa terdengar kabar keluar hingga didengar oleh manajer-manajernya lainnya. Para manajer senior ini lalu bersepakat untuk membuat masalah agar manajer yang paling muda ini terlihat, agar manajer yang paling muda
Mereka berbuat seperti itu karena iri hati dan jengkel. Berhari-hari, berminggu-minggu, mereka tidak memberikan support pada manajer muda ini. Sekali waktu manajer muda ini memberi usulan, mereka tidak mendukung. Manajer muda tahu bahwa ia akan diangkat menjadi general manager juga dan para general iri hati. Hingga pada suatu ketika Bapak Ibu ada rapat bersama direktur karena ada satu masalah. Ternyata para manajer senior sepakat untuk melimpahkan kesalahan kepada manajer muda. Manajer muda itu pun marah. Berminggu-minggu ia bisa menahan amarah, namun hari itu ia malas besar dan mengebrak meja. Akhirnya diadakan kembali rapat direktur. Saat itu diputuskan direktur memutuskan batal mengangkat manajer muda itu karena dinilai belum waktunya dan harus banyak belajar untuk menahan emosi di depan orang. Manajer muda kehilangan kesempatan untuk naik karena ia jemu berbuat baik, karena ia tidak tahan. Bapak Ibu yang dikasihi di Tuhan Yesus, untuk itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Kenapa? Karena apa yang ditabur akan engkau tuai. Ada waktu untuk menuai dan menabur selagi ada kesempatan. Karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pada siapa engkau bisa menolong? Kalau engkau bisa menolong semua, tolonglah semua. Tapi kalau engkau terbatas, tolonglah orang-orang yang ada di dekatmu. Tolong hamba-hamba Tuhan, tolong gereja-gereja Tuhan, tolong orang-orang yang membutuhkan, tolong keluarga. Saya percaya untuk akan bersyukur ketika benar kesempatan untuk menabur. Karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kita bertanya, kapan waktu terbaik untuk panen buah mangga di kebun kita? Tentu waktu terbaik adalah ketika kita menanamnya 5 tahun atau 6 tahun, 7 tahun, dan bahkan mungkin 10 tahun lalu. Maka pohon manggamu sedang berbuah hari-hari, tetapi kalau dulu belum menabur sehingga tidak ada pohon mangga di kebun, maka hari ini waktunya yang terbaik, tabur selama ada kesempatan. Saya teringat akan kisah Yusuf yang menjadi baik di rumah tetapi masih tercium oleh kakaknya. Kemudian kakaknya dia memberikan sumur di sumur yang dilakukan oleh kakaknya. Dia dimasukkan ke sumur lalu dijual sebagai budak. Dia diperlakukan tidak adil. Tapi sekalipun diperbudakan, dia tetap menabur kebaikan. Dia tetap berbuat baik, bekerja dengan baik di depan Potifar sampai naik menjadi kepala rumah tangga Potifar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ketahui lalu Yusuf difitnah, masuk dalam penjara gara-gara dia berbuat kebaikan. Jika tidak mau menyentuh istri Potifar, tetapi malah difitnah, akan diperlakukan tidak baik. Tetapi Alkitab berkata, dia di penjara, dia tetap berbuat baik. Dia menolong narapidana lain. Dia menolong kepala penjara. Dia menafsirkan mimpi-mimpi. Dia menolong banyak orang sampai dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuatnya selalu berhasil? Karena dia berbaik kebaikan. Tuhan menolong dia hingga 2 tahun dia dilupakan penjara oleh guru di rumah yang dia tolong. Kemudian ditafsirkan mimpinya dan akhirnya setelah 2 tahun baru dia ingat ketika Fir'aun juga bermimpi dan akhirnya Yusuf dikeluarkan dan dibawa ke depan Fir'aun dan dia berhasil menafsirkan mimpinya Fir'aun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permintaan Fir'aun adalah tafsirkan mimpiku. Tetapi Yusuf dia menabur kebaikan, dia menafsirkan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir yang tidur dengan 7 tahun kelaparan yang begitu parah dan gagal dan semua akan hilang. Penjelasan itu sebenarnya sudah cukup karena harapan Fir'aun adalah tafsirkan mimpinya.
tetapi Yusuf suka menabur kebaikan. Dia tambahkan penjelasan agar Fir'aun mencari orang yang berhikmat yang bisa mengatur semua kebutuhan. Selama tahun kelimpahan kelebihan itu dikumpulkan dan dimasukkan di dalam lumbung supaya nanti ketika masa kelaparan rakyatmu rakyat negeri tidak lapar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Fir'aun menerima sarannya. Fir'aun menilai Yusuf orang yang pintar, pandai manajemen, kemudian Fir'aun juga merasa Yusuf orang yang baik dan menginginkan rakyat banyak. Bahkan Yusuf yang sudah dijadikan budak, sudah difitnah, sudah penjara, saat ada kesempatan dia masih memikirkan bagaimana rakyat Mesir tidak hancur karena kelaparan di 7 tahun itu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Yusuf menjadi Perdana Menteri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teruslah tabur kebaikan di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah krisis ini, dan saya percaya kita akan menuai dengan luar biasa. Amin.